Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqar. Al-waqar berwibawa atau wibawa, tenang, anteng. Al-waqar istilahan al-imsak an fudulil kalam wal abas, menahan dari banyak bicara dan perbuatan yang tanpa guna. Wa kasratil isyarah wal harakah fima yustaghna an taharruk fi, dan jauh dari gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Termasuk juga wa qillatul ghadab, sedikit marah. Itu disebut dengan al-waqar. Intinya as-sakinah, yaitu tenang, kalem, itu al-waqar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tafsirnya ayyamshuna bisakinah, kalau berjalan dengan penuh ketenangan, wa waqarin, dan berwibawa, wa tawadu'in, dan sangat tawadu'. Maksudnya tidak bergaya, tidak ribut, tidak tidak gaduh, tapi tenang. Maka ketika dikatakan yamsuna 'alal ardi hauna adalah termasuk ayat surat Luqman itu, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir imshi bil waqar. Kalau berjalan penuh dengan wibawa, wassakinah, dan ketenangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustami'an qad dahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam. Nabi itu penuh dengan wibawa. Kalau tertawanya itu adalah senyum gitu, yang membuat orang kurang berwibawa karena terlalu banyak tertawa. Tertawa yang dilarang, tertawa yang berlebihan. Tapi kalau tertawa yang wajar, ya boleh-boleh saja. Qala adzunnun al-Misri salasatun min a'lamil waqar. 3 tanda kewibawaan. Ta'zimul kabir, memuliakan orang tua, siapapun, walaupun dia non muslim, karena dia sepuh kita muliakan, kita hormati. Wa tarahhum 'alas shaghir, dia senang interaksi dengan anak kecil, sayang menyapa, memberi hadiah, bercanda dengan anak kecil. Wa tahallum 'alal wadi', dan lemah lembut kepada orang-orang bawah, orang-orang biasa, orang-orang awam. An Imran ibni Muslim anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas, belajar dan mengajarlah. Wa ta'allamu lahu waqar was sakinah, belajarlah wibawa dan ketenangan. Wa tawada'u liman yu'allimukum al-ilma, tawaduklah kepada gurumu. Wa tawada'u liman tu'allimunahu al-ilma, tawaduklah kepada muridmu. Ya Allah, ini susah ya. Tawaduk pada murid, maksudnya enggak sombong. Wa la takunu jababiratal ulama, jangan jadi orang alim yang sombong. Kemudian juga Islam secara umum mengajarkan untuk tenang. Yang sifatnya gaduh, ribut, rame-rame itu secara umum itu makruh atau tidak dianjurkan, yang bikin gaduh. Ini menandakan bahwasanya al-Islam mengajari kita untuk tenang, untuk mengedepankan sopan santun dan kewibawaan.
Apa fungsi al-waqar ini? Yaitu wibawa. Al-waqar yulbisul insan khuluqal haya, bal huwa natijatun min nataijihi. Itu adalah buah daripada rasa malu. Mau ngomong keras, malu. Mau teriak-teriak, malu. Mau lari terlalu kencang. Makanya ketika ke masjid sudah qomat kan, alaikum bisakinah, tenang. Karena lari termasuk kurang berwibawa. Lari dalam hal ini ya ketika sholat jamaah. Tapi kalau lari pagi ya silakan. Karena ada tempatnya. Segala sesuatu itu kalau tidak sesuai tempatnya bisa menghalangi waqar ini. Al-waqaru yaksu ar-rajul haibah wa baha. Bahwasanya wibawa ini bisa membuat orang lebih memiliki simat karakter yang bagus. Juga bisa menghalangi orang berbuat kemungkaran seperti pakai kopiah, pakai kukus, sarungan, kan itu waqar tuh, wah bersahaja. Insya Allah nggak mungkin joget-joget orang ini karena dia pakai sarung, pakai kopiah, gitu kan. Itu juga bagian daripada al-waqar. Dan orang lain itu secara umum manusia suka ketenangan, keteduhan. Maka orang yang kalem, tidak mudah marah, tidak mudah mengungkapkan sesuatu yang belum jelas, itu bagian dari waqar yang disukai masyarakat. Bagaimana cara waqar? Yang pertama, ittiba'u asharil anbiya, mengikuti jejaknya para nabi. Para nabi itu adalah santun. Bahkan ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Hizkil, dibunuh pengikutnya. Kemudian al-khusyu' fit ta'ah, termasuk khusyuk dalam ibadah. Kalau habis sholat, matanya tundukkan ke bawah, berzikir, jangan tengok sana, tengok sini. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan waqar. Begitu juga gerak-gerik. Sholat terlalu banyak gerak-gerik, memang kalau sedikit nggak membatalkan, tetapi di situ kurang waqar. Gitu. Jadi kalau kita berjalan lebih baik mata menunduk ke bawah. Kalau tidak nyopir, kalau nyopir jangan ke bawah, nanti bisa nabrak. Karena itu bagian dari waqar. Semakin mata ini memandang ke sana kemari, wibawanya berkurang. Karena nanti banyak asupan-asupan negatif gitu. Yang ketiga, talabul ilmi, orang yang punya ilmu itu lebih berwibawa gitu. As-sakinah, lebih tenang juga. Kemudian al-bu'du anil ghadab wat taish, jauh dari sifat amarah karena dia punya waqar itu. Jadi kalau pingin waqar, jauhi sifat marah. Marah itu boleh, yang enggak boleh adalah mengikuti kemarahan itu. Marah itu boleh saja, yang sewajarnya gitu. Ketika simbol-simbol kebenaran, simbol-simbol agama dilecehkan, kita harus marah. Manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar, kata Imam Syafi'i. Kalau orang berhak marah kok enggak marah, itu keledai. Marah itu boleh asal hak yang benar. Iltizamus samti, orang yang sedikit bicara lebih berwibawa. Beda dengan orang yang banyak omong, itu biasanya kurang berwibawa. Kenapa tidak bisa berwibawa? Jauh dari sifat al-waqar, al-mujahara bil ma'asi, karena dia maksiat. Maksiat terang-terangan ya, enggak dipercaya orang. Enggak berwibawa ucapannya. Al-humku termasuk bodoh, wal ghadab marah, al-badadah kasar. Orang kasar juga kurang berwibawa. Ketemu orang enggak senyum, cemberut, itu juga jauh dari wibawa. Senyum, buka helm, buka kaca mobilnya pelan, sapa orang tua gitu. Kemudian asratul muzah, terlalu banyak tertawa, itu juga mengurangi al-waqar. Maka kata Umar, man mazaha ustukhiffa bih, siapa yang canda berlebihan maka dia disepelekan. At-taisu itu inhiraf anis suluk al-qaim, celelekan. Kemudian sama'ul ghina wal mad, terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Kemudian ada contoh
contoh al-waqar pada masa salaf. Seperti hadisnya Ummi Ma'bad menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, in somata fa'alaihi al-waqar. Kalau Nabi itu diam, sangat berwibawa, mau mengawali untuk bertanya itu sahabat enggan atau malu. Maka sebagian sahabat senang sekali kalau ada orang Badui datang ke Madinah, dia senang. Karena orang Badui itu biasanya lugu bertanya apa adanya. Maka sahabat memanfaatkan itu, mendapatkan ilmu. An Sa'id bin Musayyib qala kana Ibrahim awwalan nasi adhafa dhaif. Orang yang pertama kali memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim. Dan orang yang pertama kali memotong kumisnya adalah Nabi Ibrahim. Pertama kali orang yang memotong sunnah kukunya itu Nabi Ibrahim. Istihdad juga, memotong bulu kemaluan juga ada sunnah Nabi Ibrahim. Wa awalan nasi ikhtatana, manusia pertama khitan Nabi Ibrahim. Wa awalan nasi ra'as syaiba, pertama kali yang melihat uban. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb mahada, Tuhan apa ini? Jawabannya adalah al-waqar, itu adalah kewibawaan. Maka orang rambutnya itu banyak ubannya, itu sebenarnya tanda-tanda dia lebih lebih sepuh, lebih dituakan, dimuliakan, lebih berwibawa. Qala rabbi zidni waqaran, itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah aku lebih wibawa ini. Maka para hadirin hafizakumullah, ketika fisik kita, indera kita, semuanya ini bisa kita kuasai, pikiran kita bisa kita kuasai, hati kita kuasai, tidak dijajah oleh setan, tidak dijajah oleh kemaksiatan, itu adalah sumber-sumber al-waqar. Maka waqar ini termasuk penting dan sangat dibutuhkan sebagai pitutur seorang dai, lebih didengar karena lebih sejuk, menyenangkan, menyatukan. Itu adalah bagian daripada al-waqar. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwasanya Islam itu intinya adalah mengajarkan ketenangan, ketentraman, termasuk wibawa. Semakin soleh seseorang, semakin berwibawa di masyarakat. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.